Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari materi mengenai beriman kepada hari akhir. Saya pastikan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani, agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita melaju dalam materi yang akan kita bahas, mari kita berkenalan dahulu dengan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasarnya adalah beriman kepada hari akhir. Indikator pencapaian kompetensinya meliputi siswa dapat meyakini terjadinya hari akhir. Siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Siswa dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi mengenai memahami makna hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga disebut hari pembalasan dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta. Berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Hari akhir di dalam Al-Quran dijelaskan dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat sugro atau kiamat besar. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang menjadi batasan antara alam dunia dan alam akhirat. Selanjutnya, ada peristiwa-peristiwa yang harus kita imani yang akan terjadi sesudah mati, antara lain sebagai berikut. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Adapun kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebangan dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan,
dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelenggar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kekal. Selanjutnya, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka, gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang sangat lama, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas dicampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala dan hancur. Menurut teori fisika, letak matahari adalah 1.597.870 kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya 616 kali 1010 kilometer. Sama dengan 622.160 kilometer. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori, sama dengan 5.853,9 kalori per menit, dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Materi selanjutnya adalah periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqa. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing.
Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga yaitu buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan kita perjalanan hidup di bumi yang sudah dicatatkan malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, yaumul hisab dan mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima yaitu asyirat, yaitu jembatan yang terbentang di antara neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagi manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidupnya di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7 yang berbunyi, yang artinya memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri dan tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Materi yang selanjutnya adalah hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan pada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lahir di dunia mempunyai hikmah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir. 1. Munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu.
senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Materi yang selanjutnya adalah menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Kita bahas dulu pada materi kali ini mengenai kemenangan. Mana kemenangan dan kesuksesan dunia dan akhirat adalah kita perlu menelusuri motif diri kita yang paling dalam. Hal-hal apakah yang mampu menggerakkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang sangat besar? Serta kemenangan apakah yang kita harapkan? Sukses itu adalah bersifat jangka panjang dan ada yang bersifat jangka pendek. Sukses yang jangka panjang adalah kesuksesan negeri akhirat. Adapun kesuksesan jangka pendek adalah kesuksesan hidup di dunia. Keyakinan akan adanya hari akhir membawa konsekuensi bahwa hidup di dunia bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang panjang. Siapapun orangnya, pada akhirnya akan meninggal dunia. Sungguh setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Keimanan kepada hari akhir memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Hal itu dikarenakan dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan balasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Dalam firman Allah yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Jika dicermati ayat ini, jelas nyata bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat makhluk yang baik dan berkualitas bagi mereka yang beriman akan hari akhir. Selain itu, melaksanakan kegiatannya atau bekerja selama hidupnya dengan penuh tanggung jawab, adil, dan jujur. Dengan demikian perbuatan baik selama di dunia akan dibalas di akhirat dengan surga Adnan. Dengan beriman kepada hari akhir akan mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan dengan ibadah seperti salat maupun dengan ibadah sosial. Ibadah sosial yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan akan termotivasi untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keyakinan akan adanya hari akhir dapat mengantarkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupannya. Khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Dari pembahasan di atas, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut ini. Menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tujuan agama.
Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur dan sombong dalam dirinya. Selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Itu tadi materi-materi mengenai hari akhir yang bisa saya sampaikan.